Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, hadirin hadirat, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Nah, kajian kita, tema pada hari ini, semakin kita mempelajari, semakin kita mempelajari itu semakin kita bab tentang sholat ya. Ini yang sudah kita pelajari, ini hendaklah kita mengerti keutamaannya, kemudian kalau Rasulullah SAW bersabda, beliau katakan, Sallu ra'aitumun, sallu kama ra'aitumuni. Gimana? Sallu, salatlah kalian, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ini semakin kita pelajari, semakin kita yakin dengan ilmunya, yakin bahwa setelah kita mempelajari ini mempunyai dampak, semakin memberikan ketenangan kepada kita karena semakin benar. Yang pertama, as-sholatu kafaratun lima bainahunna ma ijtanaba'id ijtunibatil kabair. Jadi bahwa sholat fardu yang kita kerjakan ini merupakan kafaroh, penebus dosa kita, penebus dosa kita. Kemudian penebus dosa kita itu ada mingguan atau pekanan, yaitu sholat Jumat, ada tahunan yaitu bulan Ramadan. Lah untuk hariannya itu adalah sholat fardu kita, sholat yang 5. Maka kita harus berusaha dan sungguh-sungguh mengerjakan ini, karena kita mengharap dengan apa yang kita kerjakan itu akan terhapuslah dosa-dosa kita. Illa katanya istanabatil kabair, kecuali kita meninggalkan dosa besar. Jadi insya Allah kalau kita tidak melakukan dosa besar, insya Allah akan terhapus dosa-dosa kita.
Innal hasanati yudhibnas sayyiat, bahwa kebaikan yang Allah gambarkan dalam sholat yang fardu yang 5 ini, yudhibnas sayyiat, akan menghapuslah kejelekan-kejelekan kita, akan menghapuslah dosa-dosa kita. Catatannya tadi apabila kita meninggalkan dosa besar. Kemudian yang kami sampaikan tadi, ini sebagaimana disinyalir oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, bahwa nanti kita sebatas apa. Yang pertama yang akan kami sampaikan ini kepada kepada makmum, ya kepada imam, ya, kepada makmum. Karena Rasulullah SAW tadi kan bersabda, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka semakin kita mendalami itu semakin kita tenang berdasarkan ilmu. Nah ini sholat ini juga untuk makmum, juga untuk imam. Di sini Rasulullah SAW gambarkan di dalam hadisnya, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, innal abda la yusolliya wala yuktaba lahu min sholatihi la nisfuha wala sulusuha wala rubu'uha wala khumusuha wala sudusuha wala asyruha wa innama yuktabu lirrajulin fi sholatihi ma aqala minha. Kata beliau, innal abda, sesungguhnya seorang hamba la yusolliya, benar-benar telah mengerjakan sholat, wala yuktaba, tidak, namun tidak tapi tidak dicatatkan, tidak dicatatkan. Udah mengerjakan sholat, tapi sholatnya itu tidak dicatatkan baginya, untuk dia, untuknya. Seberapa? La nisfuha, tidak dicatatkan untuk setengah sholatnya atau sepertiganya, wala rubu'uha atau seperempatnya, wala khumusuha atau seperlimanya, wala sudusuha atau seperenamnya, wala asyruha atau sepersepuluhnya. Nah ini nanti kita seberapa kita mencatatkan sholat kita. Wa innama sesungguhnya yuktabu lirrajulin, dicatatkan bagi orang yang bagi seseorang yang hanya saja, kan gitu ya kan. Jadi wa innama yuktabu lirrajulin, dan hanya saja seseorang itu mencatatkan sholat dianya, sholatnya itu sejauh ma'aqala minha ini adalah sebesar kusuk kita kepada Allah. Sebesar kusuk kita kepada Allah. Kalau memang sejak awal kita kusuk kepada Allah, berarti kita mencatatkan sejak awal. Artinya kan dalam hadisnya innallaha ta'ala muqabbilun 'alal musalli ma lam yaltafit.
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan selalu menghadap, akan selalu menghadap orang yang sholat itu sepanjang dia itu tidak memalingkan, tidak berpaling. Kalau kita sudah tidak ingat kepada Allah, berarti kita berpaling, maka Allah juga berpaling. Maka di sini, antara imam, antara makmum itu harus bersama-sama, itu di sini ya, di sini. Ala immatu domana'u, bahwa sesungguhnya imam itu adalah penjamin. Nah, maka di sini kita berusaha para asatidah ini ya, karena penjamin makmum, penjamin makmum. Yang saya kembalikan ke sini ya, saya ulangi sekali lagi, innal abda la yusolliya wa la yuqtaba lahu min sholatihi, sesungguhnya seseorang hamba itu benar-benar mengerjakan sholatnya, wa la yuqtaba lahu min sholatihi, tetapi sholatnya itu tidak dicatatkan baginya, la nisfuha, tidak setengahnya, atau tidak sepertiganya, tidak seperempatnya, tidak seperlimanya, tidak seperenamnya, juga tidak sepersepuluhnya. Wa innama, hanya saja yang dicatatkan tadi, hanya saja bagi seseorang itu dicatatkan ma'akola minha, sepanjang yang dia sadar ya, yang dia sadar menghadap Allah, dia sadar menghadap Allah. Nah, ini perlu kita renungi bersama. Kalau kita sholat berusaha, tadi ya, Innallaha ta'ala muqabbilun 'alal musalli malam yaltabit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu menghadap kepada musolli, kepada orang yang sholat malam yaltabit, sepanjang dia tidak memalingkan. Nah, dia sudah tidak ingat Allah, berarti dia sudah memalingkan Allah. Nah, disitulah. Nah, maka seingat kita, ingat kita, konsentrasi kita itu harus benar-benar, harus juga benar-benar kita jaga, benar-benar kita jaga. Jadi ini yang kami tandaskan, dan maka semakin kita itu mempelajari, sholat, karena tadi Rasulullah SAW itu cuma bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini pendalamannya itu adalah sampai pada bersanad, sampai riwayat ngerti, oh sholat itu kayak gini ya. Ternyata ngikuti para orang terdahulu sampai di ujungnya paling dekat adalah para imam. Artinya kalau para sahabat mungkin belum banyak menulis ya, tapi artinya tulisannya itu, oh begini. Maka dari situ, bagaimana kita maka seberapa kita sadar, seberapa kita tidak berpaling kepada Allah di dalam sholat itu, itulah yang mendapatkan pahala kita. Itulah yang mendapat pahala kita. Kalau kita sudah berpaling, sudah tidak ingat bahwa kita itu menghadap Allah, Allah sudah berpaling juga. Oh, yang kita menghadap ke situ. Karena dengan sholat itu kita berdialog kepada Allah. Maka kita berdialog kepada Allah, wawancara kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku.
Maliki yaumiddin dan seterusnya. Artinya bahwa setiap terutama di dalam surat Al-Fatihah ini menjadi rukun kita karena di situ kita memohon kepada Allah, Allah langsung menjawab. Allah menjawab sholat kita dalam Al-Fatihah itu. Maka menjadi rukun deh, menjadi rukun. Jemaah yang dirahmati Allah, bahwa inilah kita tandaskan bagaimana sholat itu. Ada beberapa yang sering kita sampaikan. Ini ada bagi seorang makmum bagi seorang makmum siapa nanti ya. Itu kalau di dalam Imam Syafi'i ada 3 saktah, artinya 3 pemberhentian. Yang pertama pemberhentian itu adalah saktah itu berhenti sejenak, tapi yang paling ditekankan yang mana? Ada antara 3 itu. Yang pertama adalah saat kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kita masuk ke doa iftitah. Lah doa iftitah ini hendaklah dibaca memang agak pelan-pelan, karena memang dari takbiratul ihram, takbir yang membuka sholat kita, itu kemudian saktah itu adalah pemberhentian sebentar, itu membacanya dibaca pelan-pelan. Apakah ini wajah tuh, apakah Allahumma ba'id, ini pelan-pelan. Ini saktah yang paling panjang. Kemudian saktah yang paling kedua, setengahnya daripada jaraknya tadi adalah sesudah membaca Al-Fatihah dan sebelum memulai surat. Ini ada jeda, ini harus diketahui ya, ada jeda. Itu kalau Imam Syafi'i itu bagaimana kira-kira makmum itu cepat membaca Al-Fatihah, karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab ini tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah ini, maka makmum bacanya sendiri ya. Artinya setelah imam selesai, ketika imam pas membaca itu mendengarkan, tapi setelah selesai itu membaca, maka dikasih jarak waktu antara saktah tadi setengahnya dari yang iftitah tadi ya, jadi setengahnya. Kemudian saktah yang ketiga yaitu ada setelah selesai membaca surat, sebelum ruko itu ada saktah jeda sebentar, tapi setengahnya daripada saktah yang kedua. Berarti memang agak pendek. Terus baru Allahu Akbar. Jadi 3 saktah ini 3 pemberhentian sementara ya. Pemberhentian sementara ini hendaklah diperhatikan. Jadi yang kami tandaskan yang pertama ini berlaku bagi imam. Bagi makmum bagaimana? Bagi makmum Allah dalam berjamaah itu 3 dikelompokkan 3 ya. Kelompok yang pertama adalah membawa pahala setara dengan 25 sholat. Jadi makmum ya. Makmum setara dengan kapan itu kapan membawa atau berpahala sebagaimana pahala 25 sholat itu. Mereka adalah para makmum yang bertakbir dan rukuk sesudah imam. Jadi ketika imam sudah Allahu Akbar, kata-kata takbirnya itu mulainya kapan? Setelah kata-kata bar setelah kata-kata bar ini baru disusul Allahu Akbar, setelah itu baru Allahu Akbar.
Nah, itu artinya diikuti. Lah orang yang mengikuti seperti ini, ya kata beliau, ini adalah mendapat ya, pahala setara dengan 25 sholat. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah kelompok yang hanya mendapat satu pahala sholat. Artinya pahala satu sholat. Kapan? Ya, mereka adalah orang-orang yang bersamaan dengan imam. Jadi mereka berjamaah tetapi bersamaan dengan imam. Itu pahalanya satu dalam sholat. Kemudian yang ketiga, jadi ukurannya pokoknya kalau kita bermakmum itu gerakannya ketika sudah kata-kata bar ya, kata bar Allahu Akbar. Nah, itu berarti kita baru makmum mulai bergerak, makmum mulai mengangkat. Yang ketiga, golongan yang tidak membawa pahala sholatnya dengan sempurna, mereka adalah orang-orang yang mendahului imamnya. Udah, maka dalam penjelasannya kalau sudah sampai itu, kalau sudah sampai mendahului ini, kalau ini adalah pahalanya sudah bukan pahala sholat berjamaah, pahala sholat sendirian. Jadi saya tandaskan, marilah sama-sama. Yang pertama, konsentrasi kita kepada sholat kita, bahwa kita mau mencatatkan sholat kita, di dalam sholat kita itu setengahnya atau sepertiganya atau seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya atau sepersepuluh, tergantung kita konsentrasi kepada Allah tadi ya, kepada Allah tadi. Kemudian kita mengikuti imam karena imam adalah penjamin kita, maka berusaha imam itu sebagai penjamin, maka dipilihkan ya, maka dipilih kriteria-kriteria tertentu itu di situ ya. Kemudian makmum ada 3 tadi, kalau bisa berusaha maka jaminannya kalau bisa melakukan 40 kali takbir tadi, itu dalam hadis lain disebutkan akan terhindar bisa 40 kali takbir, mengikuti takbir ketika takbiratul ihramnya imam langsung disambut tadi. 1 terhindar 2, 1 terhindar dari kemunafikan, 2 terhindar dari azabnya neraka. Tentunya ini menjadi kita bersama, kita semangat untuk semakin memperdalam tadi. Jangan sampai pahalanya sebesar mana? Itu tadi. Ma'akola minha, jadi sepanjang dia kusuk tadi, sepanjang belum memalingkan Allah tadi, itulah pahalanya. Maka bagaimana kita berusaha selengkap mungkin sholat kita bisa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bisa ya sempurna. Begitu, inilah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin semangat memberikan motivasi kita dalam berjamaah dan mengikuti makmum atau menjadi imam dengan baik, menjadi makmum dengan baik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.